Swastiastu. Acara kegiatan diseminasi budaya positif oleh CGD Angkatan 9 SD Negeri Bawanggi pada hari Jumat bulan Oktober tahun 2023 segera dimulai. Bapak Ibu hadirin dimohon untuk berdiri. Untuk petugas dipersilakan. Selesai. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang sudah berada di tengah-tengah kita pada saat hari ini. Yang berbahagia Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Acara pembukaan sudah kita lalui. Dilanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang sekaligus akan membuka kegiatan demonstrasi budaya positif pada hari ini. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara atas waktu yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya yang bisa hadir pada hari ini terkait dengan pelaksanaan diseminasi budaya positif di SD Negeri Bawanggi. Jadi sebelum lanjut, saya aturkan pengacara hikmat. Om Swastiastu. Jadi untuk Bapak Ibu, terutama undangan dari SD di luar negeri, SD 3, 1, 3, dan 4, Bapak mohon maaf ini karena menyita waktu di sela-sela kesibukan Bapak untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di SD Negeri Bawanggi. Jadi kegiatan ini berkaitan dengan pelaksanaan
program guru penggerak, di mana kebetulan di SD Negeri 2 Wonogiri saat ini ada satu CGP yang sedang menjalani proses pendidikan atau pelatihan yang sudah memasuki mungkin bulan kedua. Jadi bulan kedua yang direncanakan berlangsung selama 6 bulan, dan masih ada lagi satu calon yaitu Bu Dayu yang baru selesai mengikuti seleksi tahap pengajar wawancaranya belum Jadi itu prosesnya cukup panjang, dan ini nanti bisa ditularkan ke guru-guru yang lain dan sekolah-sekolah yang lain, khususnya di wilayah Gugus 1, Kecamatan Sukasada. Jadi kegiatan ini, jadi mohon maaf ini untuk bapak-bapak undangan bukan kami di sini atau guru kami Pak Wayang bukan mengajari Bapak Ibu, tetapi sharing, kita berbagi apa yang sudah dilaksanakan. Termasuk nanti dalam pelaksanaan ini Bapak Ibu juga bisa berbagi, karena di sini bukan mengajari tetapi sharing hal yang baik yang sudah kami lakukan, mungkin diceritakan. Kemudian sekolah Bapak Ibu yang ada ya hal-hal baik juga nanti bisa diceritakan. Kita saling adopsi hal-hal positif sesuai dengan topiknya itu adalah diseminasi budaya positif. Jadi menyebarkan budaya positif yang sudah ada di sekolah kami, dan Bapak Ibu bisa juga menyampaikan hal positif yang sudah ada. Nanti kita saling berbagi. Kegiatan ini juga hampir sama dengan pelaksanaan IHT, in-house training, yang intinya adalah berbagi. Sebenarnya Tiang sendiri sudah menyampaikan kepada Ketua Gugus agar kedepannya kegiatan KKG itu bisa diaktifkan kembali, karena mungkin kita sudah sekian tahun vakum KKG-nya. Jadi sebenarnya KKG kalau kita fungsikan dengan baik, itu akan bisa menambah kompetensi kita bersama. Kita punya jalan keluar, sehingga kita tidak mumet sendiri. Apalagi sekarang di kurikulum Merdeka ini masih banyak, terutama di sekolah kami di SD 2 Wonogiri ini masih ada rekan-rekan yang masih kebingungan dalam bagaimana menentukan TP yang melaksanakan IKN itu dari CP biar turun menjadi DP, apa yang harus dilakukan. Kemudian dari DP itu bagaimana dirancang atau disusun menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran yang nantinya akan turun menjadi modul atau yang di K13 disebut dengan RPP. Jadi kita tidak tahu regulasi ke depan bagaimana terkait dengan seleksi guru penggerak. Kan sudah ada edaran bahwa guru terutama yang sudah sertifikasi yang berumur di bawah 50 tahun itu agar mengikuti seleksi CGP. Nanti kita tidak tahu juga regulasinya. Jangan sampai begitu regulasi berlaku baru kita bergerak. Nah, ini akan ada keterlambatan. Nah, mudah-mudahan tidak akan menjadi batu sandungan bagi kita semua CGP ini atau program guru penggerak ini dalam terutama tunjangan sertifikasi. Yang dikhawatirkan seperti itu, karena ada ya istilahnya seperti isu-isu yang mengatakan kalau tidak ikut CGP nanti sertif tidak dibayar. Nah, itu kalau dia itu sudah merasa was-was karena itu sertif itu kayak menorang cakera ganti, apalagi yang sertif sudah digadai. Nanti khawatirnya kan
bayar utang sendiri. Kalau sudah ada sertif, aman. Mudah-mudahan tidak ada yang digadai. Sudah ada yang digadai ini? Nah, ini. Jadi itu sama saja, semua sama. Dapat SK digadaikan. Kalau sebenarnya itu bagus juga nih. Ini intermezzo sedikit, tidak ada kaitannya dengan materi. Nah, yang kurang panggilan waktu nih. Nah, karena yang diberikan waktu 15 menit aja nih. Karena waktu 15 menit ngomong 5 menit, makan sini aja rasanya. Jadi kalkulasi kita sebagai guru mungkin seperti itu. Ada kenaikan gaji berapa gitu. Naik 8% itu kalau dibawa ke BPD, itu dengan tambahan seperti itu. Jadi tetap seperti itu nih. Ya karena apa? Karena angan-angan kita melebihi kemampuan, kadang-kadang seperti itu. Jadi yang susah itu membawa keinginan. Keinginan kita 10 tapi kemampuan kita 1. Nah, ini yang berat. Yang 9 itu dipaksakan sehingga jalannya tertatih-tatih. Nah, itu mudah-mudahan kalaupun sudah itu berjalan, maaf ini bukan menasihati nih. Jadi Pak Made yang sudah senior juga, Pak Murah yang sudah senior, itu bukan dia menasihati karena kita sama, ya status kita sama, mungkin apa namanya keadaan kita sama, hampir sama lah, ya hampir sama. Jadi di mana-mana guru itu pasti punya hutang. Karena kalau tidak berani cari hutang, ya KKG, itu PKKG, itu gen, ini. Tapi kalau kita mau itu gen, aman. Karena Bapak sudah pernah juga disampaikan dulu oleh Pak Agung Dane. Mungkin yang lama-lama kan tahu Pak Agung Dane nih. Beliau bercerita, hidup saya tenang, saya lautan, tapi tinggalin saya di masih dapur, saya laku. Untuk lepas yang ketek kamera itu asal mutlaknya ini. Nah, kalau kita bisa atau mau seperti itu, dari segi pikiran pasti tenang. Betul itu pasti tenang. Ya. Tapi sekarang kan kita ikuti zaman, tapi dengan catatan. Sekaligus dia menasihati juga teman-teman di sini. Kalau teman-teman guru di sini dia berani menasihati agar jangan sampai nanti hutang itu dijadikan waktu jalan dalam melaksanakan tugas. Jangan sampai kayak gaji gede kesana nanti masuknya semua itu gaji adalah hal yang hutang. Ya kalau ditanyakan hutangnya mau benar ini nganggur kan seperti itu nih. Jadi mari kita bersyukur bersama-sama. Dengan status sekarang ini kan sudah ASN semua, dan untuk yang P3K terutama yang angkatan 2021 nih, yang sudah data yang sudah mengajukan berkala, P3K kita ada berkalanya nih, mungkin yang baru belum, jadi sudah ada berkala. Ini syaratnya adalah mengajukan dengan perlengkapan SKP, sasaran kinerja pegawai. Ini harus dibuatkan SKP, dan SKP itu adalah turunan dari PKG, PKG turunan dari supervisi gitu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu itu baru disupervisi, maka Bapak Ibu masing masuk ke supervisi. Karena ini dasarnya membuat PKG itu supervisi. Kalau supervisi sudah dilaksanakan, dituangkan dalam penilaian kinerja guru, nanti dituangkan dalam SKP. Jadi tolong Bapak Ibu, terutama yang P3K di sekolah SD Bawah Negeri terutama, ingatkan juga Bapak, Pak yang di konen supervisi, Pak yang untuk yang PKG atau SKP, karena nanti sekarang kan banyak kepala sekolah yang bingung, terutama yang punya seperti tadi Pak Lemak bertanya, karena di sana ada Bu Loh Suartini yang harus membuat SKP 2021, karena 2021 tidak dibuatkan SKP. Nah, sekarang baru bingung. Jadi itu agar guru yang memerlukan itu juga mengingatkan, karena
karena regulasi ke depan kita tidak akan tahu bagaimana, termasuk kenaikan pangkat yang untuk PNS mungkin sudah disosialisasikan juga di sekolah masing-masing. Ini sekarang tidak mewajibkan PITK, tidak wajib. Sekarang sudah melalui aplikasi untuk yang 4B ke atas itu Simpakim, kemudian yang di bawah 4B itu disepakati, itu akan memasukkan di sana Pak integrasi dulu, kita mengajukan Pak integrasi, nanti kita juga akan mengupload ke depannya berkas-berkas SKP itu, oke. Nah, nanti kalau nilai kita sudah terpenuhi, otomatis kita akan ada notifikasi untuk bisa mengajukan naik pangkat. Kalau dulu kan beda, biar kalau tinggi nilai kita lagi 200 dari ketentuan, kalau tidak punya PTK nyerah. Ini dia ceritakan sendiri, dia mengalami kerugian nilai PK pengembangan diri dari tahun 2018 karena sertifikat pelatihan yang itu banyak, yang sudah kumpulkan nilainya itu mencapai 12 nilai dari tahun 2018 sampai 2022, karena Tiang tidak, ini kesalahan Tiang juga karena tidak mengajukan 4 tahunan. Hangus itu nilai 12 itu hangus, baru dikasih tahu oleh Pak Jaman Rao, oh berjam itu berisir itu seperti itu tidak bisa dipakai, rugi. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang sudah ASN, kalau sudah punya sekarang sertifikat pelatihan, silakan diupload di Simpek. Masukkan aja di Simpek, scan, kita masukkan Simpek sehingga terbaca di sana. Pada saat diperlukan nilainya gampang. Jadi itu sedikit mungkin mengubah dari materi. Nah, terkait dengan kegiatan sekarang ini akan sepenuhnya diisi oleh Pak Wayan Heri. Mungkin nanti ada sesi-sesi diskusi, ada sesi diskusi dan tanya jawab, atau mungkin saling berbagi. Mungkin di SD 2 Negeri ini loh yang dilakukan, mungkin di sekolah SD 1 ini yang dilakukan, nanti kita bisa saling mengambil hal-hal positif, apa yang bisa kita contoh, apa yang bisa kita kembangkan. Jadi mari kita bersama-sama melihat kebaikan atau sisi positif dari masing-masing sekolah. Karena kalau kita lihat yang kurang-kurangnya saja, pasti semua punya kekurangan, maka kita tidak akan bisa maju. Sama dengan orang pacaran, yang dilihat pasti baik-baiknya saja. Buru-buru kayaknya tinggal ini, buru-buru tempatnya tinggal ini, buru-buru dia belum. Nah seperti itu. Nah itu hindari. Jadi buru-buru dia ada barang-barang punya tawang ini belum bagaimana seperti itu. Nah itu jangan itu ada sekedar basa-basi. Karena sampai jangan nanti sampai di rumah dibuatkan checklist, atau jelek-jelek purnanya, checklist, jelek-jeleknya enggak enak. Mari kita lihat baiknya. Lah, ada bapak-bapak melakukan cerewet, dan cerewetnya tinggalin. Di penangan polosnya tinggalin. Berarti maksudnya yang cerewet, rumah lu orang, tangannya bisa polosnya tinggal. Itu tinggalin. Ibu-ibu juga begitu. Melang, kurang mani, cerewet dan sebagainya, jangan itu dilihat. Kalau yang jeleknya kita lihat, pasti akan menghasilkan hal yang jelek. Kalau baiknya kita lihat, hasilnya pasti baik. Pada jalan Allah panggil. Yang baiknya bakal kenal jelek, tapi kasihannya kalau kita pikirkan, oh yang naruh ini pasang tis, panas hilang. Dia berjanji berbuang botolnya, tapi kalau ninggalin orang, baik hati dia berdarah, pasti bakal hubungan. Nah seperti itu. Sama dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti ini. Pada jerkak kaki yang penjeleknya kalau tertanam di pikiran kita, kakak kaki ada sengaja, boleh sing kekeh pasti sing kekeh kaki.
paling kan itu semangat tegur enggak ngopi jadi lumpur boleh. Tapi kalau kita berpikir oh KKG kita bertujuan untuk sharing, berbagi pengetahuan, berbagi informasi, mencari solusi atau jalan keluar, maka akan semangat berdingin. Nah, jadi itu yang bisa dia sampaikan. Sambil Bapak Ibu menikmati snack dan minum ini disponsori oleh Sudar dan Berlian ya. Nah, itu. Ini kebetulan ini ada sedikit. Jadi sambil dinikmati. Nanti Bapak Ibu ikuti saja dengan santai, santai saja apa yang disampaikan nanti oleh Pak Wayan. Mungkin Pak Wayannya yang sudah tegang ini biasa itu. Siapapun yang awal-awal berbicara di depan publik pasti grogi. Biasanya yang disiplin ngontel yang bapak-bapaknya ngontel dulu, ini ngontel sehingga bagus. Itu jadi itu yang dia sampaikan. Jadi kalau ada apa yang dia sampaikan tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Apa yang saya sampaikan ini hanya sebatas kita ini berteman. Tidak ada nanti perbedaan posisi lah. Oh dia kepala sekolah, oh ini guru. Dia dengan teman-teman sama. Itu sama-sama berasal dari guru. Karena kepala sekolah itu hanya jabatan membesar kabupaten. Nah itu. Jadi itu yang saya sampaikan untuk kegiatan hari ini. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ijazahnya hasil kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh CGP Angkatan 9, itu Bapak Wayan ini Sungai Hasil, yang akan dibuka secara resmi. Saya akhiri dengan Prawa Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan beserta membuka acara ini. Baik, acara berikutnya kita lanjutkan pemaparan materi dari CGP Angkatan 9 dari Bapak Wayan dari Sungai Hasil sendiri. Untuk itu waktu kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi izin untuk berdiri Bapak Ibu semuanya. Sebagai umat beragama, khususnya sebagai umat beragama Hindu, sebelum kegiatan ini saya awali, izinkan saya untuk mengawali kegiatan ini dengan Pamastunghari Panganjari Umat. Om Swastiastu. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Managiri yang mungkin ada telepon sebentar nanti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah karena sudah bersedia berkenan untuk membuka kegiatan diseminasi ini dan sekaligus memfasilitasi kegiatan diseminasi ini. Kemudian untuk Bapak Ibu, rekan guru dan staf tata usaha dari SD Negeri 2 Wonogiri, saya juga ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya sehingga kegiatan diseminasi pada kesempatan ini bisa terlaksana. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu guru undangan dari SD yang ada di Wonogiri, dari SD Negeri 1 Wonogiri, SD Negeri 3 Wonogiri, dan SD Negeri 4 Wonogiri,
Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya pada kesempatan ini. Dan tentunya mohon maaf atas kekurangan dalam penyambutan. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwasanya kegiatan ini adalah salah satu bentuk dari diri saya sendiri, yaitu sebagai tugas aksi nyata pengimbasan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini saya mohon izin dulu dengan Bapak Ibu guru untuk berdiri di sini menyampaikan materi ini. Karena secara prinsip dari segi pengalaman Bapak Ibu mengajar jauh lebih dulu dibandingkan saya. Jadi pasti Bapak Ibu guru memiliki wawasan yang lebih luas dibandingkan saya, seperti itu, ya. Nah, cuma karena kebetulan di sini saya yang duluan daftar dan langsung ada lolos, jadi saya yang berdiri di sini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru yang duluan daftar, pasti Bapak Ibu guru yang berdiri di sini lebih dulu, seperti itu. Jadi sekali lagi di sini saya tidak ada bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu guru semua, tapi pada kesempatan ini adalah murni ajang berbagi. Nah, oleh sebab itu sebelum saya lanjut, izinkan dulu saya mengawali dengan sebuah pantun, ya. Pagi-pagi minum kopi, mana cakepnya Bapak Ibu? Kalau mana cakep dari dulu seru berarti ya. Mantap. Oke, kita ulang. Pagi-pagi minum kopi, jangan lupa isi roti. Diseminasi ajang berbagi, mari kita berkolaborasi. Ya, memang benar, karena sekarang itu sudah ada zaman persaingan, Bapak Ibu. Ya, persaingan itu sudah ada zaman. Zaman sekarang itu adalah kolaborasi. Karena setiap kita itu kan pribadinya unik. Bapak Ibu guru pasti memiliki kelebihan masing-masing. Nah, apa yang ada pada diri kelebihan yang pada diri teman-teman itu belum tentu kita miliki. Kelebihan kita belum tentu teman-teman miliki. Jadi mari kita berkolaborasi. Ya, ini yang paling penting. Nah, jadi pada kesempatan ini, sebagaimana yang sudah disampaikan pada susunan acara, saya akan menyampaikan diseminasi terkait budaya positif. Nah, di sini kalau kita melihat budaya positif, apakah makna budaya positif? Apakah contoh budaya positif yang telah diterapkan? Mungkin Bapak Ibu guru di sini ada yang bisa membantu. Apa itu budaya positif? Nah, silakan. Bapak Ibu guru lain yang memiliki pendapat tentang budaya positif. Mungkin dari Pak Harimanu, Pak Murah, Pak Budi, Pak Ade, bisa? Kayaknya bisa kan maksudnya? Aman kan? Oh iya. Nah, silakan. Karena ingat tadi di sini kan sudah disampaikan bahwa ini ada berbagi, jadi jangan tegak-tegak, santai saja. Ya. Ayo silakan. Ya, dari Pak Mandi silakan. Oh, dari Pak Mandi, silakan Pak Mandi. Apa itu makna budaya positif? Setiap kita pasti memiliki tanggapan yang berbeda, ya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Nah, karena ini pendapat. Silakan Pak Mandi. Terima kasih Pak Yan atas kesempatannya. Izin berpendapat mengenai budaya positif. Apa makna budaya positif? Jadi menurut Yan secara pribadi, budaya positif berarti di mana kita berperilaku, baik dia berperilaku, bertindak maksudnya, berpikir dan berkata yang baik, ataupun itu menuju ke hal yang positif. Jadi hindari hal-hal yang negatif. Seperti itu Pak, sedikit dari. Oke, terima kasih. Bagus. Kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Madi. Jadi intinya dari Pak Madi itu budaya positif adalah melakukan suatu kegiatan yang baik, yang positif, baik dari pikiran, tindakan, atau perbuatan. Ya, luar biasa. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain, silakan. Atau mungkin apakah contoh budaya positif yang telah diterapkan? Tadi dari bagu sebelah sini, sekarang dia sendiri yang minta dari bagu sebelah sini. Oh iya, Pak Budi, silakan Pak Budi. Ya, tidak tegang-tegang teman-teman ya. Karena ini santai saja. Kita sesi berbagi, dibilang santai tapi serius, dibilang serius tapi santai. Silakan.
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, terutama perkenalkan diri dulu. Nama saya Raja Budi Hastiku, instansi SD Tiga Mandiri. Budaya positif merupakan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah-sekolah yang bersifat baik, yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari salah satu contohnya visi dan misi seorang guru. Nih, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Budi. Nah, dari Pak Budi tadi disampaikan bahwa budaya positif adalah suatu keyakinan yang universal. Itu luar biasa. Berarti keyakinan yang universal itu bisa diterima oleh semua orang tanpa memandang perbedaan ras, budaya, agama. Itu sangat luar biasa. Terima kasih Pak Budi. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi budaya positif di sekolah, nah khususnya kita di sekolah ya, itu adalah nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi berlandaskan profil pada Pancasila. Nah, ini budaya positif khususnya di lingkungan sekolah. Kita lanjut lagi. Jadi budaya positif adalah kebijakan yang universal yang harus ditanamkan di sekolah atau kelas dengan penerapan budaya positif. Ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan profil pada Pancasila. Nah, profil pada Pancasila ini sendiri untuk tercapainya tujuan ini maka sesuai sekali dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Saya rasa Bapak Ibu guru pasti sudah sering mendengarkan profil pada Pancasila dan filosofi Ki Hajar Dewantara karena sudah sering mengikuti di HT ya, kemudian pelatihan. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Jadi hari ini berhubungan dengan budaya positif, maka ruang lingkup atau diseminasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu yang pertama tentang pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian nanti akan ada sedikit kegiatan yaitu kegiatan kepalan tangan. Kegiatan ketiga perubahan paradigma belajar. Kemudian yang keempat disiplin positif. Yang kelima nilai-nilai kebajikan universal seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi. Nah, yang keenam ada motivasi perilaku manusia. Apa sih yang memotivasi suatu tindakan kita atau tindakan anak? Nah, kemudian yang ketujuh ada dukungan, penghargaan, dan restitusi. Mungkin ada hal baru dari nomor 7 ini, dukungan, penghargaan, dan restitusi. 8. Keyakinan kelas. 9. Kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap anak itu, Bapak Ibu, ketika dia melakukan suatu aktivitas, karena ada kebutuhan yang ingin dia capai. Termasuk ketika katakanlah mungkin anak-anak itu berkelahi dengan temannya, itu ada sesuatu hal kebutuhan yang ingin dia capai di sana. Jadi selama ini kita memandang mungkin itu sebagai negatif, perbuatan yang negatif pada anak berkelahi. Padahal di sana ada hikmah atau kalau berdasarkan kebutuhan dasar manusia berarti dia ingin memenuhi suatu kebutuhannya. Nanti kita bahas ya. Kemudian yang ke-10 ada posisi kontrol restitusi dan yang ke-11 ada segitiga restitusi. Nah, ini beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam waktu yang cukup singkat, kurang lebih 1 jam. Mudah-mudahan nanti tercover semuanya. Oh ya, lebih baik. Oke, bagus. Terima kasih. Dan lanjut yang pertama, kita akan memasuki pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini dia. Jadi mungkin ada yang tahu siapa itu Bapak Ki Hajar Dewantara? Bapak pendidikan, pasti semua bilang pasti ya. Nah, ini dia filosofi. Profil singkat dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan sosok aktivis kemerdekaan Indonesia sekaligus pelopor pendidikan bagi kaum pribumi. Nah, beliau dikenal sebagai pendiri perguruan Taman Siswa, yaitu sebuah lembaga pendidikan pertama bagi rakyat pribumi kala itu. Lanjut, sebagai tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara mencetuskan trilogi pendidikan yang sering kita dengar. Yang pertama yaitu I Ngasuh Sungdodo, kemudian I Madya Pamungkasa, dan yang ketiga Tutwuri Handayani.
Nah, ini adalah filosofi dari trilogi pendidikan menurut KHT. Nah, di sini hal yang paling penting yang harus kita gali bersama, yaitu terkait dengan filosofi pendidikan Gajah Dewantara adalah teori anak bukan tabula rasa. Anak bukan tabula rasa. Itu artinya apa? Mungkin Bapak Ibu dulu pernah mendengar bahwa anak itu ibaratkan kertas kosong, kan seperti itu. Nah, kalau menurut teorinya Gajah Dewantara tidak begitu, Bapak Ibu. Anak itu adalah pribadi yang unik. Karena setiap anak ketika dia sebelum memasuki sekolah itu sudah memiliki potensi bakat dan minat. Sehingga anak itu bukan lagi kertas kosong, tapi kertas yang sudah berisi goresan. Cuma goresannya masih tipis. Hingga kita sebagai guru di sekolah menuntut untuk menebalkan goresan itu. Kalau goresan itu positif kita tebalkan, tapi kalau goresan itu negatif, bila perlu kita hapus. Nah, sehingga bisa nanti mewujudkan profil gajah Pancasila. Nah, seperti itu. Ya, kita lanjut lagi. Kemudian Bapak Gajah Dewantara menjelaskan bahwa setiap anak itu yang terpenting adalah budi pekertinya. Nah, ini yang paling penting. Mungkin Bapak Ibu guru rasanya bisa membayangkan bagaimana karakter budi pekerti anak-anak kita saat ini. Ya, itu bisa dibayangkan. Mungkin kalau zaman kita dulu yang namanya ujian itu kan takut, kemudian kalau ketemu guru itu luar biasa takutnya kan. Kalau sekarang rasanya antara guru sama murid tidak ada jarak. Sebenarnya itu tidak apa, yang penting ada budi pekerti, kan seperti itu. Sebenarnya tidak masalah antara guru dengan siswa kayak sekarang ini kok kayak akrab, tidak masalah. Yang penting ada budi pekertinya. Dan jangan sampai ketika ujian itu nggak datang. Nah, itu kan yang luar biasa. Ya, ini contoh nyata. Makanya tadi saya sampaikan, harusnya kalau budi pekertinya bagus, dia memiliki tanggung jawab motivasi dari diri sendiri, bukan dari luar. Nah, jangan sampai ketika ujian ini kayak waktu ini ya, ujian terlambat karena datang. Berarti kan belum ada kesadaran atau motivasi dari dirinya sendiri. Nah, itu baru motivasi dari luar. Kalau gurunya yang dulu baru dia mau. Nah, ini nanti kita bahas juga. Lanjut lagi ada, nah ini dia kodrat alam, kodrat zaman. Kemudian guru ibarat petani. Nah, di sini yang guru ibarat petani. Jadi begini. Ketika petani itu akan menanam bibit berupa padi, petani itu tidak bisa merubah padi menjadi jagung. Atau ketika petani jagung tidak bisa merubah bibit jagung menjadi padi. Inilah yang disebut dengan benihnya. Siswa itu sudah memiliki benih goresan tipis. Ada anak yang memiliki bakat menyanyi, ada anak yang memiliki bakat seni, misalnya melukis. Ada anak yang memiliki kemampuan matematika yang bagus, ada anak yang memiliki kemampuan mungkin IPA-nya yang bagus. Nah, ini guru tidak bisa merubah anak yang kemampuan matematikanya bagus supaya dia bisa bernyanyi, tidak bisa. Anak yang katakanlah dia pandai bernyanyi, guru harus berubah, ini harus sekarang pandai nari, tidak bisa. Karena yang disebut dengan keunikan, keragaman pada anak. Makanya tadi teori tabula rasa itu dari KD yang mengatakan anak adalah kertas putih, itu kertas putih yang kosong itu keliru. Anak itu adalah kertas putih yang sudah berisi goresan, tinggal ditebak goresannya. Nah, ini dari pemikiran KD. Oleh sebab itu sebagai guru ibarat petani yang bisa dilakukan apa? Yaitu menuntun kondisi, memfasilitasi kondisi. Kalau petani supaya tadinya tumbuh subur bagaimana? Kan dipupuk, dirawat. Jadi apa yang dilakukan petani itu membuat lingkungannya supaya baik, kan seperti itu, sehingga tumbuh padi yang subur. Kalau kita sebagai guru di sekolah juga sama. Bagaimana kita memfasilitasi anak-anak kita di sekolah ini dengan lingkungan yang positif, dengan budaya yang positif. Nah, sehingga nanti anak-anak bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, ini.
Ini tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau sudah seperti itu, saya rasa apa yang menjadi cita-cita mulia dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk mewujudkan tujuan pendidikan segala kodrat yang ada pada anak ini agar tercapai. Nah, jika kita sudah menemukan budaya positif di lingkungan sekolah, semoga bisa tercapai. Nah, ini ada sedikit kegiatan Bapak Ibu Guru. Kita akan melihat kegiatan kepala tangan. Jadi pada kesempatan ini diminta untuk berpasangan, ya. Kalau yang belum berpasangan tunggu dulu. Nah, silakan Bapak Ibu Guru. Nanti ada yang sebagai A dan sebagai B. Nah, misalnya Pak Dur sebagai A, Bu Adi sebagai B. Jadi silakan berpasangan dulu dari, ya. Ada A, ada B. Nah, silakan. Ada A, ada B. Nah, yang belum berpasangan sabar dulu, ya. Sabar dulu. Yang belum berpasangan sabar dulu. Sudah tentukan siapa yang di A. Jadi A dan bukan. Angkat tangan yang posisi A. Oke, A. 1, 2, A. Ya. Bukan. Dan yang B katakan lagi. Ya. Sekarang tugasnya, ya, yang A itu tugasnya nanti merayu yang B. Nah, ini udah jangan dulu. Betul baik. Yang B, yang B katakan dulu, ya. Yang B, silakan bayangkan satu kata yang menurut Bapak Ibu Guru, yang posisi B ini, yang paling berharga bagi Bapak Ibu Guru. Silakan dibayangkan kemudian kepala. Nah, ya, jangan dikasih tahu, ya. Yang B yang B, ya, kepalkan tangannya, sudah, kepalkan tangannya kuat. Yang B, kepalkan tangannya kuat. Sudah dibayangkan apa yang berharga? Ya, oh, sudah dibayangkan apa yang berharga? Jangan dikasih tahu temannya, sudah? Oke, sudah. Nah, sekarang tugas yang A merayu yang B agar dia kasih tahu belum, ya, agar dia kasih tahu apa itu yang dipegang rata, ya, yang A merayu. Yang B, bagaimana kalian Bapak Ibu Guru yang B boleh mempertahankan atau melepas? Itu terserah Bapak Ibu Guru. Jadi tugas yang A itu merayu, yang B mempertahankan, ya. Nah, silakan dimulai. Kasih waktu 3 menit saja. Bapak Ibu Guru yang A boleh dengan cara merayu atau mengintimidasi? Kasih apa tidak? Boleh. Boleh dikasih kisi-kisi. Nah, yang boleh dikasih keluarga luar biasa. Yang harus dari Pak Bayono
ini apa yang terjadi? Siapakah yang memegang kendali? Oke, dengan kado sebentar ya. Dari ketika Bapak Ibu guru memegang sesuatu yang berharga, ada yang berhasil merayu, ada yang tidak. Siapa yang memegang kendali? Si A apa si B? Si B, ya kan? Dirinya sendiri yang memegang kendali, ya kan? Ketika Bapak Ibu guru, ketika tadi misalnya si A, dia merayu si B untuk membeli. Kalau si B mau, dia bukan berarti si A yang berhasil mengendalikan si B kan? Tapi si B yang mengizinkan dirinya untuk dikendalikan. Seperti itu. Bukan si A yang berhasil. Nah, sama juga ketika kita misalnya di lingkungan sekolah, ketika kita menuntun siswa baik dengan cara tadi kan mungkin ada yang Pak kasih dia, nah ada yang dengan cara harus kasih dia, begitu ya. Kita juga dalam di sekolah ketika menuntun siswa kan ada yang dengan keras, ada yang dengan lembut. Ketika siswa itu mau dituntut, apakah kita yang berhasil menuntut? Kan belum tentu. Berarti siswa itu membuka dirinya untuk memberikan izin atau akses untuk dituntut guru, kan seperti itu. Nah ini ya hal yang sangat luar biasa dan sangat berharga Bapak Ibu. Bagaimana kita memunculkan motivasi dari dalam, bukan dari luar. Nah ini hal yang luar biasa. Jadi kesimpulannya, ketika kita mau terbuka dengan perubahan yang terjadi atau tetap teguh pada kondisi yang nyaman saat ini, itu ada pada diri kita. Ya, sesuatu yang positif mari kita ambil, kalau sesuatu yang negatif kita mungkin bisa ditinggalkan. Seperti itu. Itu ada pada diri kita sendiri karena kita yang memegang kendali. Seperti itu. Nah, jadi dari kegiatan tadi maka ada di ketiga perubahan paradigma belajar. Nah ini perubahan paradigma belajar. Jadi yang pertama tadi ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, guru mengontrol murid padahal yang memberikan akses itu adalah murid itu sendiri, ya kan? Nah karena seperti tadi kepala kanan yang memegang kendali siapa? Itu kan si B. Maka ketika ada ilusi guru mengontrol murid, sesungguhnya bukan gurunya yang mengontrol murid, tapi muridnya yang memberikan izin atau akses untuk dikontrol, seperti itu. Kemudian baru ada ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita mengkritik seseorang bisa menguatkan karakter. Bagaimana Bapak Ibu? Pendapat? Kritik bisa menguatkan karakter. Tergantung, oke. Tergantung orangnya, ya. Yang megang kendali betul sekali. Nah, jadi ketika kita katakanlah ada anak yang umpamanya dia tidak mengerjakan PR, kita memberikan dia kritik, itu sesungguhnya secara tidak langsung ini nanti berhubungan dengan hubungan dasar manusia, Bapak Ibu. Secara tidak langsung kita sudah membuat identitas gagal pada anak itu sendiri. Oh, saya nggak bisa mengerjakan ini. Berarti kita sudah membuat identitas gagal pada anak itu sendiri. Misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan PR, kemudian Bapak Ibu guru bisa berkata, kamu mengerjakan itu saja tidak bisa. PR cuma 2, bagaimana sih kamu ini? Nah, secara tidak langsung itu juga sudah menciptakan identitas gagal pada anak. Ya kan? Lanjut lagi. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Sama pasti jawabannya berarti juga. Nah, berarti itu berhubungan dengan penghargaan Bapak Ibu. Ketika anak-anak melakukan sesuatu karena penghargaan, berarti motivasinya masih bersifat eksternal dan luar, belum internal. Nah, ketika anak-anak belajar dengan semangat, dengan tujuan untuk memperoleh juara kelas atau supaya dapat ranking 1, itu kan penghargaan, berarti penguatan positif, ya kan? Nah, efektif dan bermanfaat. Tapi rohnya dari belajar itu belum ketemu, karena motivasi anak untuk belajar masih bersifat ekstrinsik dari luar, belum intrinsik.
Padahal motivasi belajar itu kan supaya kita bisa, supaya kita mengerti kan. Anak itu belajar karena dia punya tadi penghargaannya. Nah ini yang perlu kita geser. Paradigma seperti ini perlu kita geser dari yang anak-anak memiliki motivasi bersifat eksternal, kita geser supaya dia memiliki motivasi internal. Ini harus digeser-geser terus. Jadi tantangan kita sebagai bapak ibu guru inilah bagaimana kita menggeser supaya anak memiliki motivasi intrinsik. Nah, tadi lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak. Tadi kan belum tentu. Tadi bapak ibu guru pada dia mengatakan mau dipaksa bagaimanapun, kalau yang B tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol kan tidak bisa. Nah, jadi ini nanti paradigma yang harus kita benahi. Nah, jika ada mengenai pandangan stimulus respon ke teori kontrol. Kalau pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Padahal tadi menurut hadis tiap anak itu adalah unik. Nah, oleh sebab itu teori kontrol kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang apa tentang dunia seperti itu, tentang apa yang kita maksud. Jadi dari teori stimulus kita yang berusaha mengubah, sekarang kita berusaha memahami. Nah ini bagaimana kita melahirkan budaya positif di sekolah. Kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan dari teori stimulus respon. Nah, ya, maka ada teori kontrolnya. Semua perilaku memiliki tujuan. Nanti ada kebetulan dasar manusia. Setiap perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak boleh bapak ibu. Ada tujuannya berarti yang belum terpenuhi. Misalnya ketika anak kita sedang menjelaskan materi di kelas, ada anak yang bermain dengan temannya, itu kan buruk. Nah bagi kita perilaku buruk sebagai suatu kesalahan. Sekarang bagaimana kita berusaha memahami kenapa si anak itu berbicara dengan temannya saat kita menjelaskan. Nah ini yang harus kita geser paradigmanya dari yang stimulus respon menjadi teori kontrol. Ini harus digeser sedikit paradigma. Jadi sama semuanya, kalau kita sama-sama sebagai bapak ibu guru, tujuannya pasti bagaimana bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Kita sama-sama berkolaborasi, mari sama-sama meningkatkan bagaimana dari stimulus respon menjadi teori kontrol seperti itu. Nanti orang lain bisa mengontrol saya. Tadi sudah kita praktekkan, ya kan? Maka berubah. Hanya Anda yang bisa merubah diri Anda. Siswa mau belajar atau tidak, hanya siswa yang bisa merubah dirinya. Kita sebagai guru hanya menuntut supaya siswa itu memiliki motivasi intrinsik. Nah itu. Lanjut lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu pada stimulus respon. Tapi kalau kontrol, kolaborasi. Nah ini yang penting. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ini yang paling penting. Lanjut lagi, model kompetitif menang kalah. Saya yang mengontrol, saya menang. Bapak kalah seperti itu. Modelnya tadi misalnya, yang A berhasil umpamanya membunuh si B, kita menang, B kalah tidak. Kita harus sekarang model berpikir menang. Nah ini bagaimana perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah ini tadi sudah sampaikan bahwa disiplin positif itu dipengaruhi oleh banyak hal. Ada dipengaruhi oleh motivasi, kemudian 5 posisi kontrol guru, kemudian kebutuhan dasar manusia. Ini kita akan bahas nanti. Tadi disiplin positif tadi sudah disampaikan. Positif itu nilai-nilai yang universal, berarti bisa diterima oleh semua kalangan tanpa membedakan agama, ras, budaya. Sama, misalnya di SD negeri bawah negeri, nilai universalnya misalnya harus berbuat jujur. Di SD 1 juga sama, pasti ditanamkan kepada anak-anaknya harus berbuat jujur. SD 3 juga sama. Nah inilah sebuah lintas nilai itu kebajikan yang universal. Nah apa itu disiplin? Nah ini yang Dewan Karam menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini,
Untuk menciptakan murid yang merdeka utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, motivasi internal. Lagi motivasi internal Bapak Ibu. Karena ini rohnya perubahan. Ya, motivasi internal. Lanjut lagi. Dengan kata lain, disiplin juga diartikan mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, jadi nilai-nilai yang kita hargai itu adalah nilai-nilai yang di garis merah, yang berwarna merah, nilai-nilai kebajikan yang universal. Sebagai pendidik, nah tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal, tentu berdasarkan motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Misalnya, di kelas, kalau ada anak yang notabene akan dibilang olahraga nakal sedikit, jadi kalau ada gurunya mungkin baru nampak ini rambutnya aja mau kelas, belum langsung beli lagi namanya. Nah, ketika gurunya tidak ada, wah dia bermain lagi. Berarti kan itu baru motivasi, berarti motivasinya masih ekstrinsik, belum dari dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu bagaimana tantangan terbesar kita sebagai bapak ibu guru bisa menuntut siswa untuk memiliki motivasi intrinsik. Ada atau tidak ada gurunya, turun dari kesadaran siswanya untuk melakukan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, ini tantangan kita sebagai bapak ibu guru. Tentu untuk melakukan ini kita mulai dulu dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, lanjut lagi. Disiplin positif yaitu satu cara penerapan agar murid mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai yang universal tanpa kekerasan, tanpa ancaman. Nah, ini yang paling penting. Nah, rasanya sama kayak saya dulu sebelum pendidikan CGP ini, kalau ada anak yang salah kenakan pasti bentar loh, kamu itu aja nggak bisa, kenapa berlari seperti itu, nadanya keras. Tapi luar biasa melalui pendidikan CGP ini membuka paradigma saya, ternyata selama ini saya keliru. Ternyata tidak bisa seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan ini dengan lembut tanpa kekerasan? Nanti kita lihat caranya. Nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, tadi sudah disampaikan. Ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang pertama dari Ibu, dari PYT. Nah, itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, antusias, empati, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian ada dari IHF. Nah, cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong. Rasanya ini semua adalah nilai-nilai kebajikan yang kita terima kan. Semua agama pasti menerima itu. Baik dan rendah hati, toleransi, semuanya pasti menerima. Menurut Virtus Project, proyek nilai-nilai kebajikan, peduli. Bagaimana di sekolah kita menciptakan budaya peduli. Temannya misalnya ada yang tidak bawa pensil, dengan kesadaran sendiri bapak ibu guru nggak perlu bertanya anak-anak siapa yang bawa pensil lebih, kasih pinjam. Berarti dia motivasi eksternal. Kembali lagi kita harus menanamkan motivasi intrinsik. Ada temannya tidak bawa pulpen, tidak bawa pensil, dia sendiri yang tahu, oh saya punya satu, dia langsung kasih. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang harus kita bentuk, motivasi intrinsik. Terus ya, nah kita memang menunjukkan motivasi dalam diri. Keterusan, tadi kejujuran, keberanian untuk berpendapat, rajin, belas kasih, komitmen diri. Bagaimana anak mengikuti peraturan di sekolah bukan karena takut, tapi karena komitmen dirinya. Nah, kalau kita melihat selama ini anak-anak mengikuti peraturan di sekolah karena gurunya, ya kan? Nah, belum karena komitmen diri.
Ini yang perlu kita perbaiki. Tegar rasa, gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, kedamaian, pengabdian, bijaksana, rasa syukur, ini semua adalah nilai-nilai positif. Dan kita di lingkungan sekolah ini, Bapak Ibu Guru, sudah ada pencetusan nilai-nilai kebajikan universal yang bisa diterima oleh semua sekolah tanpa memandang perbedaan ras, budaya, suku, agama. Kira-kira apa itu budaya positifnya? Nah, ini tadi kan ada menurut ke Vitus Project, kemudian ada di sini Ibu, kemudian IKF. Kalau di sekolah kita, bagaimana? Kalau sekolah kita, tadi udah kebuka sedikit ya. Di awal nanti pemikiran ke adik bagaimana? Kebajikan yang universal. Menurut kami tadi bagaimana di awal tadi Bapak Ibu Guru? Ada yang masih ingat? Dan setiap pagi anak-anak menyanyikan itu. Iya, betul sekali Pak Made. Dokter belajar Pancasila. Ini kebenaran dulu untuk Pak Made. Ini adalah nilai-nilai kebajikan kita untuk diri sekolah kan? Bagaimana dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Bagaimana bentuknya? Ada bukti-buktinya itu lagi. Misalnya saling menghormati antar agama, toleransi antar umat beragama, menyayangi ciptaan Tuhan. Nah ini perlu kita tumbuhkan. Kan ada bukti-buktinya. Mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global. Ini sesuai dengan program zaman. Nah, dari pemikiran KAD. Ada lagi gotong royong, kreatif. Nah ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Minimal kita di sekolah 6 ini kita tanamkan. Karena dari 6 ini nanti ada lagi poin-poinnya. Karena setiap kreatif itu memiliki poin lagi. Kemudian gotong royong juga ada lagi bagian-bagiannya. Kalau kita kaji secara lebih mendalam, ya kan? Bernalar kritis juga ada lagi bagian-bagiannya. Kreatif misalnya, bagaimana ketika semuanya dapat 100, jangan kreatif dapat 100 tapi yang nyontek. Nah itu kan tidak, bukan dari kebajikan namanya. Sehingga ini ada bagian-bagiannya lagi. Nah ini yang perlu kita kembangkan. Ya, nah kita lanjut lagi. Mungkin Bapak Pendeta lagi berapa menit langsung saja ini. 25 menit lagi. Oke. Nah kita sedikit bermain dulu. Karena udah hitam. Nah, ketika slide dari tampilan hitam, Bapak Ibu Guru menyebutkan warnanya. Apa warnanya? Ungu. Ya, jangan mengatakan hitam. Oke, ya. Jadi warna tulisannya. Oke, siap. Kita coba. Warna tulisannya ya. Oke. Ya. Itu paling merah. Ini kita melalui toleransi ya. Ya. Kita biru. Udah biru. Bukan biru. Oh iya. Jadi itu sahabatnya pas satu budaya positif juga Pak Ibu Guru di sekolah. Tapi silakan ya. Nah kita lanjut lagi. Motivasi. Teori motivasi itu jadi kenapa seorang atau anak melakukan sesuatu ada 3 motivasi. Untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai kebajikan. Nah ini. Jadi kalau ada anak yang masih melakukan budaya positif, misalnya dia disiplin dan lain sebagainya, itu karena menghindari ketidaknyamanan, berarti motivasinya masih eksternal. Atau kalau kayak tadi dia belajar untuk mendapatkan juara 1 dan lain sebagainya, berarti motivasinya masih eksternal. Nah sekarang kita mengarahkan ke sini, motivasi internal. Jadi ini perlu kita pahami. Ketika di kelas apa yang memotivasi anak untuk belajar, itu perlu kita gali lagi. Ini wajib digali lagi. Hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah ini dia. Hukuman
itu berarti punishment, sesuatu yang diberikan karena anak melanggar. Tentu ini sifatnya paksaan, ya kan? Ini sifatnya paksaan. Nah, kalau penghargaan atau konsekuensi, nah, kalau dia penghargaan itu sesuatu yang diberikan pada orang atau kelompok jika melakukan sesuatu kebaikan atau harus prestasi. Nah, ini hampir sama dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu misalnya dia tidak membuat PR, apa konsekuensinya? Itu sudah ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Nah, kalau restitusi itu menyelesaikan masalah, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Akhirnya si anak sendiri yang mencari jalan atau memecahkan permasalahannya. Nah, nanti kita bahas lagi berhubungan dengan restitusi. Nah, ini keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru di sini sering mendengar peraturan, kesepakatan, kan? Ini ya kesepakatan kelas. Ini kita bisa tingkatkan lagi, ya, tingkatkan lagi, yaitu dengan cara keyakinan kelas. Nah, mengapa harus keyakinan, bukan peraturan? Kan seperti itu. Sekarang, mengapa harus keyakinan, bukan peraturan? Coba Bapak Ibu dulu, ketika kita menggunakan kendaraan bermotor, kenapa harus pakai helm? Biar aman. Ada hal lain yang ingin disampaikan? Oh, menghindari polisi. Nah, jadi ya, berarti kalau kita yang menjawab masih menghindari polisi, itu berarti karena aturan. Berarti konsekuensi bagi lagi. Berarti motivasinya masih eksternal. Nah ini. Tapi kalau yang mengatakan karena keselamatan, nah ini sudah mengandung nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan biar aman. Berarti sudah motivasinya internal, intrinsik. Nah, oleh sebab itu mengapa harus keyakinan bukan peraturan? Ya, maka ini harus ditingkatkan lagi. Jadi nanti bisa di kelasnya dibuat keyakinan kelas. Nah itu adalah jadi cara membuat keyakinan kelas itu harus ada kolaborasi antara siswa dengan gurunya. Sama-sama keyakinan apa? Nilai-nilai kebajikan apa yang ingin diwujudkan di kelas itu? Oke, kita lanjut lagi. Nah ini contoh keyakinan kelas dari kelas 6. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah ini dia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika seorang murid di dalam kelas mengikuti kegiatan pembelajaran kita, mungkin ada yang bercanda dengan temannya, ada yang memperhatikan serius, seperti itu, ada yang lain-lain, mungkin coret-coret meja atau coret-coret buku, kita perhatikan dia malah menggambar di bukunya. Jadi karena 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan rasa kasih sayang atau diterima dalam kelompok, kemudian kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kita coba ambil satu. Ketika ada anak yang berkelahi, kayak tadi kan, kita memandang itu sudah kesalahan. Kalau teori stimulus respon, maka kita harus beralih ke kontrol. Pasti ada kebutuhan yang ingin dia capai. Apa kebutuhannya? Misalnya kalau dia berkelahi, berarti dia penguasaan kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan. Nah, kalau ada anak-anak yang seperti itu, apa yang kita lakukan? Kita libatkan anak-anak itu untuk hal-hal yang positif. Misalnya jadi ketua buku, nah kan itu yang positif, ya kan? Jadi ketua kelompok, nah seperti itu. Atau misalnya kesenangan, ada anak yang ngerjain temannya karena dia kesenangan, dia ingin memenuhi faktor kesenangan. Nah ini juga harus kita perhatikan. Jadi jangan serta-merta kita menyalahkan siswa. Jadi bagaimana kita membangun budaya yang positif dengan kolaborasi. Misalnya ada anak yang tidak memperhatikan penjelasan kita dalam pembelajaran. Apakah kita yang belum pas, atau mungkin medianya belum bagus, atau mungkin kita menyampaikan pembelajaran yang belum kreatif, kan seperti itu. Jangan serta-merta kita menyalahkan siswa. Nah inilah kita dalam kegiatan pembelajaran di sekolah harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar ini, sehingga kita bisa nanti menghasilkan budaya
positif. 5 posisi kontrol. Nah ini dia, ini yang paling menarik. Jadi ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan atau kekeliruan, kita sebagai guru biasanya menerapkan 5 posisi kontrol ini. Bisa sebagai penghukum, nadanya keras, menghardik. Bisa sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu begitu aja tak bisa, nak. Nah, pembuat rasa bersalah sehingga ada identitas gagal. Atau sebagai teman, ramah. Atau pemantau, mulai guru, anak-anak kamu sekarang tidak memakai sepatu hitam, berarti kamu sudah melanggar tata tertib ini. Nah ini pemantau. Apa yang dilakukan guru sesuai dengan aturan? Atau posisi manajer? Ya, atau posisi manajer berkolaborasi antara guru dengan siswa. Ini identitas gagal atau perilaku kontrolnya. Kalau kita menghukum atau membuat merasa bersalah, berarti kita masih menciptakan identitas gagal pada anak. Padahal tadi disampaikan bahwa setiap anak itu adalah pribadi yang unik. Ya. Nah, oleh sebab itu diharapkan kita berada pada posisi teman, pemantau, manajer. Dan yang paling diharapkan nanti kita ada pada posisi manajer. Jadi Bapak Ibu guru, kalau manajer itu berarti kan yang memegang kendali. Kalau misalnya kita di kelas, yang memegang kendali untuk manajernya adalah kita yang menuntun siswa. Nah, di sini saya tampilkan sedikit video bagaimana nada ketika guru berposisi sebagai manajer, sebagai pemimpin atau teman. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin. Ini akan saya percepat saja. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Waktu di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah ini untuk kasus anak yang terlambat ya. Kita lihat. Posisi penghukum. Nah, kita lihat dulu sama-sama. Bisa sambil dinikmati undangannya Bapak Ibu, santai saja. Ya ini luar biasa. Kita ambil hikmah dari video ini nanti. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Nah ini sudah menciptakan identitas gagal pada anak. Dasar pemalasnya sudah menciptakan identitas gagal pada anak. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika menyindir. Nah sekarang membuat merasa bersalah. Kita lihat.
Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur kepala sekolah? Jadi nadanya sudah berbeda ya. Sekarang Dari ibu posisi harus apa ini? awal sama Absen. sekarang sudah berbeda nadanya. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf. Jadi meskipun harus bicaranya, tapi itu masih membuat identitas gagal pada anak. Nah, kita lihat lagi. Dan Yudin. Selamat pagi Bu. Naren. Kita percepat dulu ya. Duh, gimana? Apalagi kalau kamu gini terus? Nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat mulut merasa menjadi orang yang Nah ini ya tadi kita memandang buruk, menyimpan emosi negatif. Nah ini sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa? Akrab. Kita? Sebagai teman ya, intinya apa? Saya. Iya Bu. Ini sebagai teman dia berbicara. Saya mungkin saya dulu dia kan. Kalau menyalakan dibuka. Kamu bukan yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Bisa Kita lanjut lagi. guru absennya, sehingga Bu, saya harus tinggal kelas. Kita Nah ini pemantau berdasarkan peraturan. Naren! tadi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, Jadi konsekuensinya posisi demikian. pemantau ini Jadi perlu melakukan itu berdasarkan peraturan. Ya. Kamu harus Sehingga motivasinya masih motivasi eksternal, belum internal. Baik Bu. posisi pemantau sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini? Nah ini yang terakhir sebagai manajer. Kita lihat sebagai manajer yang paling terakhir. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Nah, jadi guru itu menanyakan keyakinan sekolah mana yang perlu ditingkatkan. Jadi secara tidak langsung guru sudah menuntut kepada murid agar murid menumbuhkan nilai kebaikan yang bersifat implisit dari dalam. Ya, hal yang tadi kan masih pembuat rasa bersalah, pengukur sebagai teman, pemantau. Kemudian ini ya manajer. Nah, Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? oke, nah itu tadi bagaimana di mana posisi kontrol guru. Dan sekarang yang diharapkan adalah kita berada pada posisi manajer. Agar bisa tercapai posisi manajer ini salah satu caranya yaitu melalui segitiga restitusi. Ini dia, segitiga restitusi. Nah ini. Jadi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang berbuat salah, jangan serta-merta kita menghadik atau membentak, tapi kita harus menciptakan budaya positif dengan cara
menstabilkan identitas. Pertanyaan yang bisa dilakukan misalnya, nah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah itu hal yang kita utarakan kepada siswa. Kemudian atau kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini, sehingga perasaan anak itu terjaga. Tidak langsung dia down mental anak. Kalau kita langsung benda kan down mentalnya. Nah kemudian setelah menstabilkan identitas, baru yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanya. Kalau yang pada nomor 1 tadi kan gurunya tidak mau menerima apa alasannya. Nah, kita tanya, sebagai seorang manajer kita harus menerapkan segitiga restitusi. Pada posisi nomor 2, validasi tindakan yang salah, kita tanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu itu punya alasan mengapa melakukan hal itu? Kita tanya dulu. Selanjutnya yang ketiga, baru menanyakan keyakinan. Nah ini, agar tumbuh motivasi intrinsik. Misalnya, keyakinan kelas mana yang perlu ditingkatkan? Seperti tadi, ini adalah motivasi intrinsiknya. Nah, sebagai contoh ya, hal yang sudah saya lakukan di sekolah terkait dengan siswa saya, kebetulan saya megang di kelas 6. Dulu ketika ada anak yang bermasalah, itu saya yang menentukan hukumannya apa, karena saya masih posisi penghukum. Nah setelah itu, pembuat rasa bersalah juga dia. Misal ada anak yang katakan waktu itu mungkin Bu Putri ada di sisi sendiri ya. Ada anak yang waktu disuruh senang sama Ibu Putri, malah dia bermain. Nah kemudian itu saya coba panggil, saya tanyakan bagaimana, apakah keyakinan kelas mana yang perlu ditingkatkan. Dia bilang sendiri, oh Pak, keyakinan kelas yang perlu ditingkatkan adalah saling menghargai Pak. Saya tanya, kalau begitu apakah tindakan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Oh, belum Pak. Bu Putri ada di sini ya. Apa hal yang akan kamu lakukan? Dia sendiri yang memunculkan, bukan kita yang mengarahkan. Jadi jangan kita memberikan sanksinya. Kalau memberikan sanksi berarti masih sebagai penghukum. Nah, sebagai manajer kita harus melaksanakan segitiga restitusi ini, mengarahkan atau menuntun agar anak memiliki motivasi intrinsik. Akhirnya dia bicara, oh saya harus minta maaf dengan Ibu Putri Pak. Ya sudah, kalau begitu kamu lakukan. Setelah itu ada nggak hal lain yang ingin kamu sampaikan? Ada Pak. Saya tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Cukup. Itu positif. Dan juga saya tanya dengan Ibu Putri, Bu, anak-anak tadi ada yang nggak maaf? Ada Pak. Itu dengan sendirinya, motivasi itu dengan sendirinya. Nah, hal seperti ini yang perlu kita tanamkan pada anak-anak kita, sehingga kita bisa melakukan filosofi pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pendidikan di Hajar Dewan Barat. Ya, ini di penghujung penyampaian materi ya. Nah, saya rasa demikian tadi yang bisa disampaikan berkaitan dengan destinasi budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi ada banyak hal yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Yang pertama dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu fokus saja Pancasila. Kemudian dengan membuat keyakinan kelas. Selanjutnya bagaimana kita sebagai seorang guru harus memperhatikan apa ketika anak melakukan suatu tindakan pasti memiliki tujuan, memiliki kebutuhan. Nah, tujuan ini ada 3. Apa karena dia tidak ingin atau menghindari hukuman, atau karena dia memang ingin memperoleh penghargaan, atau karena dia memang termotivasi dari diri sendiri. Ini adalah tujuan anak melakukan sebuah tindakan. Jadi begitu juga dengan 5 kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol sebagai seorang guru. Dan saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Tentu apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini masih jauh dari kata sempurna, pasti masih banyak hal-hal yang kurang. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada hal-hal yang tidak berkenan, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata saya akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Untuk waktu saya kembalikan kepada moderator. Untuk bisa berjalan. Nah sekarang lagi sambil jalan, nanti sambil menulis bacakan refleksinya. Ya. Kita juga minta dari kita. Mungkin bisa langsung kita follow. Baik, terima kasih kepada Bapak Wayan Heri Sumayasa SPD atas pemaparan materi yang diberikan kepada
kepada para peserta dari untuk acara berikutnya, yaitu refleksi. Untuk itu waktu kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Dari kegiatan tadi dapat saya sampaikan bahwa diseminasi budaya positif yang merupakan pengimplementasian budaya positif di lingkungan sekolah meliputi diantaranya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar manusia. Budaya positif di sekolah pastinya tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapannya diperlukan kolaborasi antar guru dan seluruh warga sekolah. Dan diperlukan juga tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Baik, sekian dari yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berannya acara pada pagi hari ini, maka